Shalom kekasih Tuhan, apa kabar? Saya percaya saat ini kekasih Tuhan dalam keadaan baik. Tuhan selalu melindungi dan memberkati. Selamat berjumpa di dalam acara Saat Teduh pada pagi hari ini, dan mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat perlindungan yang telah Tuhan berikan bagi kami semua, yang memungkinkan kami untuk bisa melakukan aktivitas kehidupan kami dengan baik. Kami percaya di hari yang baru ini Tuhan juga akan menyertai, memberkati kami semua. Apapun yang kami kerjakan semuanya akan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan baca Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat, yang berbunyi sebagai berikut. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kekasih Tuhan, tema pada pagi hari ini adalah semakin bersukacita. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya semakin hari supaya semakin bersukacita? Supaya kehidupan kita semakin hari semakin bersukacita di hadapan Tuhan, kita harus merenungkan yang Allah telah perbuat di dalam hidup kita. Allah telah berbuat baik di dalam hidup kita. Allah telah memberkati kehidupan kita, ya. Maka kita harus bisa mensyukuri dan memanfaatkan berkat Tuhan itu dengan sebaik-baiknya di dalam hidup ini. Percayalah, kalau itu yang kita lakukan, maka kehidupan kita semakin hari semakin bersukacita. Kalau di dalam hidup ini kadangkala kita mendapatkan berkat yang banyak, kadangkali mendapatkan berkat yang sedikit, tetaplah mengucap syukur dan janganlah mengeluh. Kalau kita mengeluh, maka sukacita kita itu tidak semakin bertambah, tetapi sukacita kita ini akan menjadi lenyap, akan menjadi hilang. Nah, kalau berbicara tentang sukacita, di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-11, sukacita itu digambarkan seperti api. Supaya api itu bertambah besar, kita harus tambahkan kayu. Dengan menambahkan kayu, maka api itu akan berkobar semakin besar. Demikian pun juga kalau kita berbicara sukacita di dalam Tuhan, ya. Supaya sukacita kita ini terus berkorban menjadi besar di dalam kehidupan kita, maka kita harus memohon kepada Tuhan, yaitu Roh Kudus yang memampukan kita untuk bersukacita. Roh Kudus itu adalah salah satu buah daripada buah daripada sukacita, itu buah daripada Roh Kudus. Oleh karena itu kita harus senantiasa mohon kepada Tuhan supaya Roh Kudus itu selalu ditambah-tambahkan dalam kehidupan kita, sehingga sukacita kita ini juga semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan, walaupun kita dihadapkan pada berbagai macam
kesulitan. Kemudian yang berikutnya, supaya semakin sukacita kita ini bertambah-tambah di dalam Tuhan, kita harus melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Ya, sekali lagi kita harus melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Mungkin bisa saja kita berbicara bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan kalau kita dihadapkan pada berbagai macam kesulitan demi kesulitan dalam hidup ini. Tetapi dengan berpegang kepada janji Tuhan yang disampaikan kepada kita, maka kita harus tetap terus berusaha untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan senang melihat umatnya itu melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan. Di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, banyak orang-orang yang hidupnya tertekan, banyak orang-orang yang mengalami kesulitan dalam hidup, termasuk kita juga mengalami kesulitan dalam kehidupan ini. Tetapi bagaimana di tengah-tengah kesulitan ini, apakah kita masih bisa melakukan hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan? Misalnya kita mau berbagi kepada orang-orang lain yang saat sekarang ini dalam keadaan kesulitan, walaupun yang kita bagikan, yang kita berikan kepada orang lain itu nilainya tidak besar, nilainya itu sangat kecil sekali, tetapi kalau kita niat untuk melakukan hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, maka apa yang kita lakukan itu akan amat sangat berarti bagi orang lain, dan Tuhan akan terus memberkati kita semua sehingga kita boleh melakukan hal-hal yang lebih baik lagi di dalam kehidupan dunia ini. Jangan sebaliknya, di tengah-tengah kesulitan kehidupan yang kita alami saat sekarang ini, justru kita melakukan hal-hal yang tercela, kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran daripada firman Tuhan. Seringkali sukacita kita ini tidak semakin bertambah kalau dalam hidup ini kita ngeluh, kalau dalam hidup ini kita sudah tidak berlaku jujur lagi. Di saat-saat kita mengalami kesulitan, justru kita melakukan hal-hal yang tercela, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita semakin hari supaya kita semakin melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan, supaya sukacita kita ini semakin hari semakin bertambah-tambah. Kekasih Tuhan, inilah firman Tuhan singkat yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita merenungkan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita kobarkan semangat kita untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan, selalu mohon bimbingan Roh Kudus dan lakukan hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau sungguh luar biasa. Engkau selalu memberikan terang di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah kami menghadapi kesulitan di dalam kehidupan kami. Engkau menginginkan kami semakin hari semakin bersukacita di hadapan-Mu Tuhan, dan kami bisa rasakan semuanya itu apabila kami mau mengingat akan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami akan selalu memohon kuasa Roh Kudus-Mu untuk senantiasa bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan hal-hal yang baik yang menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami akan mengakhiri di dalam acara saat teduh ini. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus
Kudus akan menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.